Halo, balik lagi bersama saya Pauji dari Teknos ID. Di sini saya akan mencoba tes game pada Realme 3 Pro. Sebelumnya, jika belum melihat video review Realme 3 Pro, bisa cek di channel ini. Dan di sini saya akan mencoba 6 game dan saat percobaan game, saya akan merekam sepenuhnya tanpa di skip-skip ya. Karena bagi kamu yang penasaran apakah Realme Pro ini kuat, nggak lagging, nggak patah-patah saat gameplay, maka disinilah jawabannya. Anda bisa melihat sepenuhnya. Tak saat pengujian game, saya akan menggunakan aplikasi Game Bench yang berguna untuk memonitoring frame rate dan kapasitas performanya. Tanpa berlama-lama lagi, karena durasinya akan panjang, kita langsung aja ke percobaan pertama yaitu game Mobile Legend. Untuk Mobile Mulai Legend ini tesnya. saya atur ke pengaturan grafisnya yang paling tertinggi ya, seperti tampilan SD aktif, high frame rate aktif, kemudian bayangan aktif untuk shadownya ya, dan juga kualitas grafis saya atur ke high quality yang paling tertinggi. Dan setelah saya coba sampai akhir ya untuk mode brawl ini, Mobile Legend lancar sama sekali. Frame rate tidak kurang dari 58, bahkan sering di antara 5960 ya, sangat stabil, tidak ada patah-patah ataupun lagging. Dan di sini saya memilih mode brawl karena langsung perang ya bersama musuh, tidak menunggu farming dulu seperti casual ataupun rank. Jadi kesimpulannya untuk Mobile Legend Realme 3 Pro lancar, tidak ada masalah. Untuk lengkapnya Anda bisa menilai sendiri sampai selesai ya modenya. Become one with the sword. Odat. Beautiful Odat. Feel my sword. Become one with the sword. Let
Bisa Anda lihat dari 8 menit permainan, untuk daya baterainya memakan sekitar 2% ya, dari 70 hingga 70%. Nantinya juga bisa dilihat dari aplikasi Geekbench untuk pemakaian baterainya. Pada pengujian tadi di Geekbench bisa Anda lihat Mobile Legends ini cukup stabil ya, dengan median 92%, stabil di angka 59 frame rate-nya. Baterai sekitar 2% ya. Tuh bisa Anda lihat sendiri. Dari 72 hingga 70%. Kemudian baterai temperatur saya pegang untuk main Mobile Legends stabil. Memory usage, CPU usage, dan ini untuk screenshotnya. Dan ya, untuk Mobile Legends ini stabil. Sekarang ke percobaan game kedua, yakni PUBG Mobile. Di sini PUBG Mobile untuk settingan frame rate hanya mendapatkan ultra ya, maksimalnya itu pun pengaturan grafiknya harus diatur jadi smooth. Dan ultra ini bisa dihitung untuk frame rate-nya sekitar 40-an ya. Dan itu pun harus grafiknya diatur menjadi smooth. Dan bila mana ingin 60 fps harus ekstrim, tapi untuk chipset menengah, kelas menengah, tidak ada pengaturan ekstrim, hanya sampai ultra saja. Dan menurut saya game perang-perangan ini paling penting itu frame rate tinggi ya, karena kita harus menembak, dan aim kita harus tepat gitu, jadi harus cepat dan tepat. Jadi frame rate itu penting, apalagi game online ya. Dan percobaan pertama ini untuk pengaturan high frame rate ya, untuk ke ultra saja. Nanti pada PUBG Mobile ini akan saya coba dua tes, yakni frame rate ultra dan untuk grafik HD, tapi uh, pengaturan frame rate-nya jadi turun sedikit. Dan saya coba sampai akhir ya. Untuk PUBG Mobile ini stabil, tidak ada masalah apapun. Walaupun saya coba juga nanti di tes kedua, Anda bisa lihat sendiri. Stabil, tidak ada masalah ya. Dan di sini saya mencoba game war mode ya, supaya lebih cepat gameplaynya, karena bisa langsung perang gitu, nggak perlu mencari drop-dropan dulu. Jadi kan yang paling penting itu saat tembak-tembakan. Jadi saat kondisi tersebut biasanya membuat berat performa ya. Bisa Anda lihat sendiri, FPS cukup stabil tanpa masalah apapun. Seperti langsung anjlok ke bawah itu berarti akan patah-patah, tetapi ini lancar ya. Sekitar 40-an. Dan ya, Anda bisa menilainya sendiri. I'll get the gun. I'll go around. Wait for my call. Gather around.
Oke, sebelumnya pengaturan grafis smooth dan frame rate ultra udah selesai. Sekarang kita coba ke pengaturan grafis HD dan pengaturan frame rate-nya menjadi high. Karena bisa Anda lihat sendiri pada pengaturan grafis mantok HD ya. Dan frame rate pun menjadi high maksimalnya, ultra jadi menghilang. Jadi jika ingin grafisnya tinggi, frame rate pun dikorbankan ya sekitar 10 fps. Karena frame rate high itu sekitar 30-an, ultra 40 dan ekstrim sekitar 60 fps. Sekarang kita coba tetap ya war mode agar bisa langsung perang. Nantinya bisa Anda lihat juga sampai selesai ya untuk pengaturan grafis HD dan frame rate high ini cukup stabil juga, tidak ada masalah seperti patah-patah ataupun lagging. Nanti ya, Anda bisa menilainya sendiri ya. Selamat menonton.
Untuk pengujian game PUBG ini dari 18 menit permainan memakan daya sekitar 6% dari 69 sampai 63 itu dari 18 menitnya. Dan untuk data-data dari game ternyata tidak kerekam ya. Entah kenapa, mungkin karena bug ya. Jadi Anda bisa menilainya sendiri. Jadi apakah PUBG ini stabil atau enggak ya? Dan menurut saya stabil ya. Game ketiga yang akan saya tes yakni Aspa 9 ya. Di sini Aspa 9 ini saya atur pengaturan grafisnya ke high quality rata kanan, dan pada settingan ini mendapatkan frame rate sekitar 30-an. Anda bisa melihatnya sendiri, untuk Aspa 9 ini sangat ringan ya. Walaupun 30 fps, walaupun high quality, di sini tidak mengalami masalah apapun. Jadi untuk game-game HD pun pada chipset kelas menengah ini sangat bisa dilahap ya dengan lancar. Di sini juga saya udah tampilkan baterainya. Namun percuma juga karena saya memasangkan kabel charging ya. Berkabel charging sih, kabel data ke PC, karena untuk dapat memunculkan frame rate dari game bench harus terhubung ke PC dulu. Namun di sini saya lupa mencabutnya. Jadi untuk daya tahan baterai untuk game ini saya skip. Ini matchnya sangat bentar ya. Saya coba juga ke match yang lainnya biar penasaran apakah ini benar-benar lancar atau tidak. Saya belum ngerti game ini karena jadi asal-asal mencet, karena jarang main ya. Kalau mobil-mobilan saya lebih suka game MOBA ataupun game perang-perangan yang semacam PUBG dan lain-lain. Walaupun tetap belum bisa. Di sini saya akan mencoba ke percobaan kedua ya. Tetap high quality karena game ini menurut saya ringan ya, game ringan, tapi grafisnya juga tak kalah dari game-game lainnya. Bagus, mirip Real Life juga nih. Coba akselerasi lancar, tidak ada patah-patah. Kemudian untuk gyroscope-nya ini lancar, tidak error gitu, tidak masalah. Saat bolak-belok juga cukup akurat ya. Sekarang kita coba ke percobaan ketiga karena sangat cepat sekali nih untuk matchnya.
Kita langsung aja next. Soalnya baru 4 menit percobaan itu. Saya coba untuk upgrade mesin-mesinnya. Kita lihat ya, ini untuk yang terakhir apakah masih patah-patah ataupun tetap lancar gitu. Soalnya dari tadi lancar, tidak ada masalah apapun. Oke, coba akselerasi dan ya lancar, tidak patah-patah. Aduh. Oke, cepat juga dan lancar ya. Jadi kesimpulannya untuk game ini sangat stabil, sangat stabil. Dari 6 menit permainan ini saya langsung close ya. Nggak dihitung juga ini berapa habis baterainya karena dari awal terhubung. Kemudian kita cek performanya, bisa Anda lihat stabil ya, tidak patah-patah maupun lonjakan grafik yang ini saat gameplaynya. Kalau yang panjang-panjang gitu mungkin lagi di menu, dan bisa kamu lihat juga di median. Nah, performanya 30 fps, 90% stabilisasinya ya. Kemudian ini baterai lancar karena ini terhubung. Ini ya kesimpulannya untuk seperti yang saya katakan tadi, Aspal 9 ini lancar. Game keempat yang saya akan coba yakni Honkai Impact 3 ya. Di sini untuk percobaan pertama saya atur pengaturan grafisnya paling kanan ya, rata kanan dan paling tinggi. Di sini untuk rata kanan pada Realme 3 Pro Honkai Impact hanya mendapatkan frame rate sekitar 40-an. Bisa Anda lihat sendiri ya dari pengaturannya. Pengaturan yang paling kanan. Nanti juga saya akan coba ya pengaturan recommended yang sebelah dari rata kanan. Saya akan coba itu. Ini 40-an dong. 46 ternyata bisa ke sampai 46 ya. Namun belum sampai ke 60 fps. Dan sini baterai menunjukkan angka 63, bisa Anda lihat tadi. Sedikit loncat-loncat ya frame rate-nya. Mulai kerasa untuk pengaturan rata kanan ini, dan Honkai Impact ini cukup rada berat gitu. Kita lihat loncat ke 23 ya, tadi 27, 33 landing. Dan saat memainkan Honkai Impact dengan aturan tinggi agak sedikit panas, walaupun tidak sepanas banget ya, cuma nambah suhu
doang terasa di tangan. Anda bisa menilainya sendiri ya, apakah Honkai Impact ini lancar ataupun enggak ya. Aduh, udah telepon nih. Coba matiin dulu. Udah Fairlane. Namun menurut gue ya, untuk game-game battle seperti ini gak perlu frame rate tinggi, cukup stabil 30 juga sudah cukup ya. Namun jika ingin lebih enak, pastinya 60 fps lebih nyaman dimainkan. Oke. Story scriptnya tadi ya. Ini ya, selesai untuk percobaan grafik rata kanan ya. Kita coba juga pengaturan yang recommended ya, yang di pinggirnya ini rata kanan. Dari 5 menit gameplay memakan baterai sekitar beberapa persen ini. Bisa Anda lihat juga di data dari game base-nya. Bisa dilihat tuh grafiknya mulai tidak stabil karena agak berat untuk pengaturan rata kanan ini. 34 frame rate ya untuk medianya, sekitar 72% untuk stabilisasinya. Kemudian untuk daya baterai dari 5 menit permainan memakan daya sekitar 2% ya. 2% daya baterai. Anda bisa menilainya sendiri apakah ini awet atau tidak ya jika Anda player Honkai Impact. Dan kita coba untuk pengaturan yang recommendednya. Sekarang saya coba untuk pengujian kedua dari game Honkai Impact 3 ini. Saya sudah atur pengaturan grafisnya menjadi recommended ya. Sudah disimpan pengaturannya dan kita pindahkan frame rate-nya. Dan untuk recommended ini frame rate yang didapatkan sekitar 30 fps-an. Dan yang saya rasakan lebih stabil di recommended ini. Seperti patah-patah ataupun lagging juga jarang ditemukan ya. Bisa Anda lihat sendiri. Suhu pun tidak terasa panas dan dibandingkan yang rata kanan tadi. Pakai ulti pun lancar ya. Ini ulti tadi yang nyakar-nyakar tadi lancar.
Ulti udah siap, saya coba ulti lagi. Frame rate loncat ke 20 ya. Namun saat gameplay lancar. Lebih terasa smooth ya pergerakannya dibandingkan yang rata kanan tadi. Dan orang tipe saya lebih mementingkan gameplay daripada grafik ya. Asalkan lancar, bisa saya mainkan. Walaupun the grafik recommended ini tidak begitu jelek-jelek banget lah. Pengurangannya juga beda tipis antara yang rata kanan tadi sama yang recommended ini. Akhirnya match untuk pengujian grafik recommended ini selesai cepat ya. Baru 3 menit ini ya gameplaynya. Tadi 5 menit, sekarang 3 menit. Lebih cepat. Akan saya stop aja ya karena udah cukup sepertinya. Kesimpulannya untuk Honkai Impact ini lebih nyaman di recommended ya. Bisa Anda lihat median untuk recommended ini stabilisasinya 92% tuh. Dari median 30 fps tuh. Jarum-jarum dari grafiknya juga lebih stabil. Tidak tajam-tajam menukik ya ke bawah. Tidak anjlok. Nah, dari baterai sekitar 1%-an atau 2% ini untuk 3 menit permainan berlangsung. Dan ya, Honkai Impact ini kesimpulannya stabil di recommended. Oke, ini adalah game kelima yang saya akan tes, Ark Survival ya. Ini game ini awalnya dari PC dan sekarang ada di Android ya. Dan game ini dikenal paling berat ya di antara game-game yang akan dicoba hari ini. Dan pertama saya akan atur grafiknya yang meratakan ya, epic. Ini epic nih. Ini berada di tanpa ini ya, tanpa pohon-pohon, di tempat yang bebas. Frame rate yang didapatkan sekitar 20, 19. Dan ini epic ya. Nanti juga saya akan coba ke grafik yang paling rendah ya, rata kiri. Dan saya coba ke air. Frame rate tetap ya di sekitar 20-an, 19. Kita geser-geser ke kanan ke kiri ya. Lumayan berat terasa. Coba lari. Dan saya juga akan coba ke pohon-pohonnya, ke dalam tempat yang banyak objeknya. Frame rate mulai turunnya ke 18, 17, turun 1 frame rate ya dari 1920 jadi 18, sekarang 17 tuh. Kita terus ke dalam ya, ke tempat-tempat yang lebih banyak lagi objeknya. Mulai turun ke 16. Dan game ini saya akan gunakan ya untuk kedepannya jika ada tes game pada HP lain juga. Saya akan coba game ini, game wajib kayaknya, soalnya ini berat nih, mantep. Jadi perbandingan gitu, seberapa kuat game-game yang
akan tes kedepannya. Tuh mulai turun ke 14 sekarang. Kita coba nih ke tempat bambu-bambu, biasanya nih paling berat nih kalau bambu begini. 15 13 kan udah turun jauh lagi tuh. 12 sampai merah tuh, 12 14 auto save mulai 9 tuh. Dan kita coba balik lagi ya ke tempat-tempat yang terbuka. Tadi drop ke 3 ya, terus turun. Tuh kan naik lagi, mulai ke tempat-tempat yang terbuka. 11 tuh, bahkan balik lagi ke 21 25 tuh, bahkan tempat air. Mungkin belumnya biar keren. Coba teks sesuatu ya, drop enggak. Game ini menurut saya cukup stabil ya, tidak patah-patah, namun cuma berat saja. Mungkin karena grafiknya dan objek yang dikeluarkan banyak. Dan kita coba lihat ya pada grafik dari Geekbench apakah stabil atau enggak. Dan ya stabilisasi medianya 85%, walaupun FPS-nya 18 juga ya, tapi 85% berarti game ini stabil, cuman berat saja gitu. Dan bisa dilihat tuh, grafik mulai turun naik ya, menukik karena tadi ke pohon-pohon. Ini CPU usage-nya. Dan ya kita sekarang coba ke settingan low ya. Sekarang ke percobaan kedua untuk game Ark Survival ini. Kita bisa lihat ya di pengaturan grafiknya. Ini sudah saya atur jadi low ya. Lihat 30 fps sekarang, daripada tadi pas epic sekitar 20 fps. Tuh udah di setting low ya. Mulai drop soalnya ini kabel datanya agak ini ya, agak longgar divisinya, jadi Geekbench sama aplikasinya jadi bentrok gitu, agak longgar, jadi kesebut ke pasang. Coba langsung ke tempat-tempat bambu tadi yang paling berat. Tetap ya di sini paling berat bila mana banyak objek-objek seperti ini. Namun sekarang frame rate-nya lebih tinggi, dan ya bisa dilihat ini game base-nya ke close ya, soalnya kabelnya agak ini, divisinya agak longgar. Tapi gak apa-apa lah, kita coba aja. Halo guys, maaf ini kepotong ya footage-nya karena tadi gamenya ke close, soalnya Geekbench aplikasi untuk memonitoring gameplay sudah habis masa sesinya, karena sesi yang saya dapatkan hanya 2 jam perekaman data gameplay ya untuk 1 bulan. Bila mana 1 bulan sudah terpenuhi 2 jam, jadi tidak bisa digunakan lagi aplikasi Geekbench-nya. Jadi untuk 2 game yang akan saya tes nanti seperti PES dan Modern Combat tidak menggunakan Geekbench lagi dan tidak terlihat frame rate-nya.
Namun tak masalah ya, yang penting kita bisa melihat apakah gameplay yang kita mainkan lancar atau tidak. Ini tetap pengaturan grafik low ya. Kita bisa lihat di tempat-tempat bambu-bambu tadi gameplaynya lebih enak ya, karena parameternya tinggi, jadi kontrol kameranya lebih leluasa. Kemudian objek-objeknya lebih kurang ini ya, kurang banyak, tidak seperti Epic tadi, dan jangkauannya juga lebih pendek nih. Ngerender lagi, tapi tak masalah ya, karena kalau pribadi saya lebih mementingkan gameplay daripada grafik tinggi, apalagi ini survival genrenya, jadi membutuhkan waktu lama saat memainkannya, lebih mementingkan kenyamanan. Kesimpulannya, untuk Ark Survival ini lebih stabil di low ya. Untuk Epic hanya 20 fps, menurut saya kurang. Game 20 fps itu menurut saya kurang ya, lebih gak demen dimainkan lah, gak nyaman juga. Tapi bila mana masih kuat di 30-an, saya tetap memainkannya jika saya ya. Apalagi game yang ada divisi di convert ke game mobile game ya. Ya. Oke, sekarang ke game ke-6 yang akan dites, yakni game bola, yaitu PES 2019. Kita langsung saja atur grafiknya ke paling tinggi ya, high resolution, dan frame rate-nya saya atur ke 60 fps. Pengaturan sudah diatur, kita back ya. Oke, ternyata ada update, jadi saya akan skip videonya, langsung ke pertandingan ya. Oke, sekarang sudah masuk ke menu loading dan segera masuk ke pertandingan ya. Ini tes untuk motor, kita lihat apakah stabil ya atau tidak, tanpa memunculkan frame rate monitoring, karena ini sudah habis ya sisi untuk game benchnya, sebulannya sudah habis bulanannya. Kita lihat, kalau saya bilang seharusnya stabil ya, karena pada chipset sebelumnya Snapdragon 660 pada Asgen Furnace Pro M2 yang sudah saya tes juga PES 2019, stabil sekali ya. Ini sekarang ini penerusnya Snapdragon 710 kelas menengah juga, seharusnya stabil. Kita lihat apakah ada bunyi patah-patah. Yang mengganggu menurutku saat gameplay itu adalah patah-patah ya, seperti stuttering, kan itu frame rate nya anjlok ke bawah, itu patah-patah, membuat gameplay jadi terasa tak nyaman. Kita lihat apakah untuk PES 2019 ini lancar atau tidak. Sejauh ini belum ada masalah ya. Ini buatnya agak susah juga, soalnya tingkatnya lebih tinggi tuh. Saat replay juga lancar.
Oke, kita lihat ya, levelnya lancar. Sebelah lancar ya, tidak ada masalah. Kita coba PES ini sampai babak pertama saja, karena supaya durasinya tidak panjang-panjang. Dan saya yakin ini untuk PES 2019 ini lancar tanpa masalah apapun pada chipset Snapdragon 710 ini. Oke. Karena kita juga ini kurang pandai ya memainkan game bola seperti ini. Oke, babak pertama sudah selesai. Dan kesimpulan untuk PES 2019 pada Realme 3 Pro ini lancar, tidak ada masalah apapun. Anda bisa menilainya sendiri. Oke, sekarang ke percobaan game ke terakhir ya, 7 Modern Combat 5. Di sini game yang cukup stabil dari zaman dahulu ya. Udah lama ini game sudah ada. Dan kita cek langsung saja ke pengaturan grafiknya. Tidak bisa diatur karena ini masih tutorial ya, intro game. Tapi saya coba naikin pengaturan parameternya di 60. Pergerakan kameranya lebih cepat ya. Kita coba juga ke 30. Apakah lebih enak di mana? Itu lebih ada seperti jeli-jeli gitu lah kalau 30. Beda sama 60. Waktu istilahnya kalau di kamera movement gitu lebih cepat pergerakan kameranya. Dan kita langsung saja ke kemudiannya, langsung nembak ke tuh, ini si botnya. Oke, maafkan guys, saya kaku untuk memainkan gamenya karena saya noob nih kalau tembak-tembakan. Saya lebih suka RPG kalau aku. Dan ini entah di berapa frame rate ya, soalnya game base nya sudah habis, sesinya sudah kena limit. Let's go. Thanks. Coba naikin nih pembetak. Sebentar lagi kita akan masuk ke mode tembak-tembakan ya, naik perahu. Game ini game ringan ya, yang stabil, gamenya sangat optimal. Charge-nya tidak ada masalah. Untuk chipset pas menengah ini nanti juga akan saya coba untuk pengaturan rata kanan ya, karena ini masih optimal. Let's get out of here. We've got company. Keep on firing.
lihat ini yang tembak-tembakan dan aksi cepat ya, tidak ada masalah seperti patah-patah ataupun lagging, sangat mulus. I think we're in the clear. Oh shit, hit it! Oke, kita coba tembak nih sampai meledak ya helikopternya, dan udah mulai berasap. Udah meledak, akhirnya tidak ada masalah apapun, dan gameplaynya akan selesai, akan cepat selesai ya segera mungkin kalau udah ini. Oke, udah. Jadi untuk settingan grafik optimal ini lancar ya, tidak ada masalah apapun. Sekarang kita akan coba ke pengaturan rata kanan. Oke, sudah masuk ke menu utama sekarang, dan saya juga sudah cek settingannya. mengatur pengaturan grafiknya menjadi better quality ya, rata kanan. Bisa Anda lihat sendiri. Digeser paling kanan ya, better quality. Ada 3 pengaturan ya, yakni better performance, optimal, dan better quality. Frame rate juga sudah atur ke 60, dan kita langsung saja masuk ke in game. Ini episode pertamanya, Awakening. Klik start. Kita akan coba apakah kuat ya RAM 3 Pro ini untuk menjalankan better quality grafik. Quick, follow me. This way. Coba digeser ini kamera movementnya. Tadi lancar ya, patah-patah. Wait here. Mati kebang pas mana temen ini dan juga maaf aimnya saya agak noob, coba lari-lari gak ada masalah ya, gak ada patah-patah ataupun lagi. Ini game ini menurut saya paling lancar ya, soalnya paling optimal nih. Ini sudah ada lama. Bahkan dulu spek low banget, game ini sudah optimal ya. Kirim combat, developernya mantap ini. Ini juga saya akan mati di sini. Ini peluru habis. Kan beneran. Waduh, mati gitu. Jadi untuk Darren Combat ini lancar ya, tanpa masalah apapun untuk pengaturan better quality. Dan pengujian game untuk Realme 3 Pro sudah selesai ya. Jadi apa pendapat Anda, apakah Realme 3 Pro ini cocok untuk game-game berat? Menurut saya cocok ya, karena tadi dari 7 game yang saya coba hampir semuanya stabil pada pengaturannya masing-masing, seperti Ark Survival untuk low, PUBG Mobile cocok untuk settingan medium ya. Namun saya lebih suka frame rate tinggi, jadi saya atur ke smooth, frame rate-nya saya ultrain. Kemudian untuk game-game lainnya secara overall
lancar, tidak ada masalah apapun. Dan dengan kata-kata yang saya diulang-ulang terus, semuanya Anda bisa menilainya sendiri. Apakah Realme 3 Pro ini cocok untuk Anda? Misalkan Anda suka Honkai Impact, apakah tadi lancar atau tidak, ataupun Anda suka game Ark Survival, apakah sudah cukup untuk settingan low. Jadi intinya pilihan ada di Anda. Dan ya, untuk tes game ini udah selesai. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai, dan maaf bila mana kata-kata saya agak sedikit diulang-ulang ataupun monoton ya, karena saya masih belajar juga. Saya hanya ingin berbagi, dan ya selebihnya Anda bisa kritik saya bila mana Anda punya kritik untuk saya ataupun kasih saran agar channel ini jadi berkembang. Terima kasih sekali lagi, terima kasih.